Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2011-10-2002, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 2. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas UTS dari Bapak Dosen Habib Anwar Al-Ansori MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, simak video berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian Tuhan, manusia, dan alam berdasarkan kacamata filsafat pendidikan Islam. Kata Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural, sesuatu yang terdapat dalam pikiran manusia, dan merupakan pencipta alam semesta. Manusia merupakan pengelola ciptaan Tuhan, dan disebut sebagai insan yang menunjukkan makhluk berakal, berperan sebagai subjek kebudayaan. Alam merupakan seluruh ruang waktu kontinu di mana kita berada, yang tersusun dari materi, bentuk, dan yang ada di langit. Soal yang kedua, jelaskan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dibagi menjadi dua, yaitu secara makro dan mikro. Secara makro dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara mikro adalah faktor atau komponen dalam proses pelaksanaan pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi membahas mengenai penciptanya atau khalid, ciptaan atau makhluk, dan hubungan antar ciptaan dan utusan yang menyampaikan risalah penciptanya atau Rasul. Filsafat pendidikan Islam dari segi epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu atau keilmuan dengan menggunakan metode non-ilmiah, dan problem solving. Filsafat pendidikan Islam dari segi aksiologi membahas mengenai penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat. Ini sesuai dengan maqasid al-syariah atau tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul dalam merumuskan hukum Islam. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal proses belajar mengajar, konsep pendidikan, dan tujuan akhir pendidikan. Perbedaan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam proses belajar mengajar. Pendidikan Barat itu lebih memfokuskan kepada sekularistik dan materialistik, maka motif atau objek belajar mengajar berkaitan dengan masalah keduniaan. Sedangkan dalam pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar dinilai sebagai amal ibadah, berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, perbedaan dalam konsep pendidikan. Pendidikan Barat itu tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa, tetapi mereka menganggap pendidikan sebagai nilai bebas atau value. Sedangkan pendidikan Islam mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa, karena kebajikan dan akhlak merupakan unsur utama pendidikan Islam. Kemudian, perbedaan dalam tujuan akhir pendidikan. Pendidikan Barat, tujuan akhirnya itu agar hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Sedangkan pendidikan Islam agar terwujudnya insan kamil atau manusia sempurna dan paripurna yang pembentukannya selalu dalam sepanjang hidup. Soal yang keempat, jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam. Karena filsafat pendidikan Islam merupakan alat yang penting bagi guru PAI untuk menganalisis, membedah, dan sebagai dasar bagi guru untuk mengembangkan segala hal yang berhubungan dengan PAI. Jika guru tidak memahami filsafat pendidikan Islam dengan benar dan menyeluruh, maka dapat dipastikan pembelajaran akan berjalan secara konstan, monoton,
dan bisa dikatakan tidak lagi relevan bagi perkembangan zaman. Soal yang kelima, jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pemikiran Islam dalam perspektif Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan K.H. Hashim Asy'ari. Pemikiran Islam dalam perspektif Al-Ghazali, ada satu hal yang menarik dari Al-Ghazali, yaitu kecintaan dan perhatiannya yang sangat besar terhadap moralitas dan pengetahuan, sehingga ia berusaha untuk mengarungi samudra keilmuan. Dalam kaitannya dengan pendidikan, Al-Ghazali memberikan pengertian secara global. Pemikiran Islam dalam perspektif Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat tujuan pendidikan Islam itu beraneka ragam dan bersifat universal. Ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang alami, dan karena itu manusia sangat membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pemikiran Islam dalam perspektif K.H. Hashim Asy'ari. Menurut Hashim Asy'ari, tujuan utama ilmu pengetahuan untuk mengamalkan. Hal ini dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal di kehidupan akhirat kelak. Jadi dapat disimpulkan tujuan pendidikan Islam bagi K.H. Hashim Asy'ari yang pertama, menjadikan insan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, menjadikan insan yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah video jawaban dari soal yang diberikan oleh dosen Habib Anwar Al-Ansori MPD.